Shalom anak-anak, Tuhan memberkati kita semua ya. Tentu anak-anak semangat, sukacita, penuh dengan kegembiraan hari ini. Oke, hari ini tanggal 1 Agustus kita akan memulai ibadah kita. Anak-anak pasti sudah rindu kan mendengarkan firman Tuhan? Ya, hari ini kita akan mengikuti sekolah minggu. Meskipun masih dalam kondisi pandemi, anak-anak harus tetap bersemangat ya, seperti sukacita, seperti damai sejahtera kiranya juga melimpah untuk kita semua. Anak-anak siap bersekolah minggu hari ini? Tentu Ulin harap anak-anak sudah mandi, sudah seger, sudah wangi badannya ya, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, semangat ya. Nah, kita akan memulainya terlebih dahulu dengan berdoa yang saat ini akan dipimpin oleh adik kita Juan. Oke, silakan mempersiapkan hati kalian, kita mau berdoa. Adik Juan, silakan. Yesus, terima kasih atas berkasmu. Hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu, dan berikanlah kami kesehatan dan berikanlah kesembuhan bagi keluarga kami yang terkena COVID. Terima kasih Tuhan atas karunia-Mu, kami bisa dengarkan firman-Mu di rumah kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doa. Sekarang saatnya anak-anak untuk mempersiapkan diri. Coba masih ingat apa yang perlu dipersiapkan ketika anak-anak mengikuti sekolah minggu? Yang pertama, anak-anak boleh mempersiapkan Alkitab atau Alkitabnya. Terus yang kedua, anak-anak boleh mempersiapkan persembahannya ya, boleh dimasukkan amplop, tidak boleh kucel ya uangnya ya, dilipat yang rapi. Kemudian tentu saja anak-anak mempersiapkan hatinya, mempersiapkan segala sesuatunya supaya anak-anak benar-benar bisa mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tidak ada yang makan, tidak ada yang sambil tiduran ya. Anak-anak semua mempersiapkannya dengan sungguh-sungguh. Anak-anak sudah siap mempersiapkan sekolah minggunya hari ini? Kalau sudah, yuk bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan dulu. Terima kasih 1000. Terima kasih.
Silahkan duduk. Anak-anak sudah capek? Tentu belum. Kita belum mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak boleh mempersiapkan Alkitab atau Alkitabnya. Kemudian bagi anak-anak yang belum bisa membaca, boleh menyimak atau mendengarkannya nanti ya. Coba tebak, hari ini yang akan membawakan firman siapa? Anak-anak, hari ini yang akan membawakan firman adalah Ibu Tere. Anak-anak sudah kenal semua kan? Iya, kita akan mendengarkan bersama-sama, tetapi sebelumnya kita akan memuji nama Tuhan lagi, biar lebih semangat ya. Yuk, semua bangkit berdiri lagi. Kita akan menyanyikan lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku. Terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Selamat pagi anak-anak, selamat hari Minggu, Shalom. Setelah tadi anak-anak memuji dan memuliakan nama Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita siapkan hati untuk menerima firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk mendengarkan dan memahami firman-Mu. Tuhan, bersabdalah, kami siap mendengarkan. Amin. Silakan Mas Juan Jethro untuk membacakan firman-Nya. Raja-Raja ayat 9 sampai 21. 19 sampai 21. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa Bit-Safat yang sedang membaca dengan 12 pasang lembu. Sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melempar jubah kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, "Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawabnya kepadanya, Baiklah, pulanglah dulu. Ingatlah apa yang telah berbuat padamu. Lalu ia berbalik daripada Elia dan mengambil pasang lembu itu, menyembelihnya. 2 Raja-Raja ayat 1 sampai 11. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal
Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah, tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Bethlehem. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan kau." Lalu berangkat mereka ke Bethlehem. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Bethlehem mendapatkan Elisa, lalu berkata, "Engkaulah?" Mereka kepadanya, "Sudahlah." Rombongan nabi yang ada di Bethlehem mendapatkan Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dari bacaan Alkitab tadi diceritakan bahwa setelah bertemu Tuhan di Gunung Horeb, Elia kembali bersemangat. Ia sudah tidak merasa lelah dan takut lagi, sebab Tuhan benar-benar menemaninya. Elia pun turun gunung dengan gembira sampai tiba di daerah utara Sungai Yordan. Di sana, Elia bertemu dengan seorang anak muda yang sedang membajak ladangnya dengan sapi-sapinya. Itulah Elisa. Ia ingat Tuhan berkata, "Urapi Elisa untuk menggantikanmu." Elia senang Tuhan mencarikan penerus baginya. Untuk mengajak Elisa melayani Tuhan, Elia tidak banyak berkata-kata. Ia hanya menghampiri Elisa, lalu memakaikan jubahnya ke pundak Elisa. Sebagai orang yang menerima jubah itu, Elisa memahami apa maksudnya itu. Itu berarti Elia meneruskan kuasa dan wewenangnya kepada Elisa. Elisa terkejut, tetapi juga senang dan bangga karena Elia memilihnya. Namun, ia berkata, "Pak, izinkan aku untuk menemui orang tuaku dulu. Lalu aku akan melayani Bapak." Elia pun memberikannya izin. Untuk mengadakan perpisahan dengan keluarganya, Elisa menyembelih sapi yang ia pakai untuk membajak. Bahkan, Elisa memakai alat bajaknya dijadikan kayu bakar. Alat kerjanya itu ia korbankan sebagai tanda bahwa ia tidak akan kembali lagi ke rumahnya. Ia akan melayani Elia dan melayani Tuhan sepenuhnya. Nabi Elia kini memiliki seorang pengikut yang setia. Di mana Elia berada, disitulah Elisa ada. "Aku akan pergi ke Betel, kamu tidak usah ikut," kata Elia. "Aku harus ikut," jawab Elisa. Mereka berdua berjalan kaki ke Betel. Sesampainya di sana, serombongan nabi menyambut mereka. Dalam bincang-bincang ringan, seorang nabi berkata kepada Elisa, "Aku dengar kabar Tuhan akan mengangkat Elia." "Diamlah, aku sudah tahu," jawab Elisa setengah berbisik. Ia sudah tahu sesuatu yang dahsyat akan terjadi. Setelah itu apa, anak-anak? Setelah urusan di Betel selesai,
Elia berjalan lagi ke Yeriko. Elisa bersikeras ikut Elia. Setelah urusan di Yeriko selesai, mereka pergi ke seberang sungai Yordan. Sesampainya di tepi sungai Yordan, mereka harus menyeberang. Menyeberang di sana tidak ada perahu, anak-anak. Oleh karena tidak ada perahu, bagaimana caranya menyeberang ya? Elia melepaskan jubahnya dan melipatnya dan memukulkannya jubah itu ke air. Kira-kira apa yang terjadi, anak-anak? Wow, ajaib sekali. Aliran sungai itu berhenti, seperti ditahan oleh tanggul. Tanggul itu, anak-anak, tanggul itu karung atau bagor ya, yang diisi pasir kemudian ditata rapi. Itu gunanya untuk menahan air supaya air tidak bisa lewat. Nah, itulah tanggul. Dengan begitu, dengan ditahan tanggul tadi airnya, mereka bisa berjalan di atas tanah kering. Setelah sampai di seberang, air sungai itu mengalir lagi. Dalam perjalanan, sebelum aku diangkat, apa yang kamu minta? Tanya Elia kepada Elisa. Elisa menjawab, aku minta 2 bagian dari rohmu. Maksudnya, ia ingin punya kuasa 2 kali lipat daripada Elia. Permintaanmu itu sangat sulit, kata Elia. Tapi kita lihat saja ya. Tiba-tiba datanglah sebuah kereta berkuda yang menyala-nyala oleh api. Elisa sangat terkejut. Ia berteriak, lihat, ada kereta Israel. Kemudian Elia menaiki kereta itu. Ini Elia menaiki kereta itu, anak-anak. Lalu apa yang terjadi? Setelah Elia menaiki kereta itu, tiba-tiba angin badai menerpanya. Wush, wush gitu. Menerpa kereta itu. Dan kereta itu pun terbang ke atas. Kereta itu terbang gitu. Terbang ke atas hingga hilang dari pandangan. Elia telah diangkat ke surga. Elisa mengucuk-ucuk matanya. Ia tidak percaya dengan yang baru dilihatnya, anak-anak. Kejadiannya itu sangat cepat. Ia pun segera memungut jubah Elia yang tertinggal dan kembali ke Yeriko. Tapi ia harus menyeberang sungai Yordan lagi. Bagaimana caranya menyeberang? Ia mengingat perbuatan Elia tadi. Lalu memukulkannya jubah itu ke air sambil meminta pertolongan Tuhan. Lihatlah, aliran sungai itu berhenti juga. Nabi-nabi muda menyaksikan keajaiban itu dari kejauhan. Mereka berkata, Elisa telah menjadi pengganti Elia. Kemudian apa, anak-anak? Mereka pun, nabi-nabi tadi, menyambut Elisa dengan penuh hormat. Itulah, anak-anak, sekilas cerita dari bacaan Alkitab tadi, mengingatkan kepada kita bahwa setiap kita menerima tugas yang baru,
sepertinya kita tidak pernah siap untuk melakukan hal atau tugas yang baru itu. Namun anak-anak tetaplah percaya bahwa ketika Tuhan memberikan kita kepercayaan untuk melayaninya, maka Tuhan pun akan memampukan dan menyertai kita. Maka janganlah takut, melainkan persiapkan hati kita untuk menyambut tugas baru tersebut dengan pimpinan Tuhan. Seperti sekarang ini anak-anak sudah mulai sekolah meskipun daring. Ketika suatu saat nanti sudah mulai tatap muka dan anak-anak diberikan kesempatan untuk menjadi ketua kelas, terimalah dengan ucapan syukur, dengan siap saya menerima tugas. Karena percayalah anak-anak, apapun yang diberikan kepada anak-anak, menjadi ketua kelas atau ketua kelompok, ketika Tuhan memerintahkan, pasti Tuhan akan memberikan jalan, menyertai, dan menolong sehingga anak-anak bisa bertugas dengan baik. Sekian dulu anak-anak cerita dari Bu Tere. Nah, tugas untuk minggu ini adalah anak-anak silakan nanti membuat tugas seperti ini, membuat tugas kereta yang dinaiki oleh Elisa. Caranya nanti anak-anak bisa mengeprint, minta tolong mama papahnya untuk mengeprintkan apa yang akan dilaksanakan tugas hari ini. Nanti Bu Tere share di grup Kids Station untuk di print. Nah, nanti dikerjakan, nanti minta tolong papa mamahnya untuk mengerjakannya. Kira-kira pekerjaannya nanti seperti ini anak-anak. Nah, ini nanti dibuat, itu di print dulu gambarnya, nanti ini ditempel di kertas karton, dan juga di baliknya ada sedotan. Nah, ada tali juga seperti ini. Nah, nanti itu caranya ini bisa terangkat begini, nantinya bisa diangkat begini. Nah, nanti seperti tadi, cerita tadi, keretanya diangkat. Nah, ini nanti ditarik. Iya, nanti ditarik seperti ini. Ya. Nanti kalau sudah jadi, lucu ini. Nah, ini. Ya, nanti dikerjakan, dikumpulkan di gereja ya anak-anak. Nah, itulah tugas yang Bu Tere berikan hari ini. Terima kasih anak-anak sudah mendengarkan cerita dari Bu Tere. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak sekalian yang di rumah. Kalau anak-anak pergi keluar rumah, tetap prokes ya. Tetap pakai masker, cuci tangan, pakai sabun, jangan lupa. Terima kasih untuk anak-anak. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Shalom. Bu Tere, close ya. Terima kasih. Baiklah anak-anak, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ada yang mengantuk tidak? Tentu tidak ya. Anak-anak semua semangat untuk mendengarkan firman Tuhan. Tadi pesan dari Ibu Tere apa? Ya, anak-anak mendengarkan firman Tuhan kan? Tadi ayat hafalannya apa? Tentu anak-anak juga sudah mengingatnya. Dan jangan lupa nanti anak-anak pun boleh membacanya kembali. Ya, setelah sekolah minggu ini juga boleh diulang-ulang supaya ayat hafalannya anak-anak bisa memahami. Oke? Anak-anak, kalau ada aktivitas tadi pesan dari Ibu T, anak-anak aktivitasnya apa? Mungkin anak-anak menghias ayat atau apa pesannya tadi dari Ibu Tere. Anak-anak boleh mengerjakannya. Dikerjakan bersama mama papa, kakak, yang kakung, yang putri. Anak-anak boleh mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Ya, jangan lupa nanti kalau ada aktivitas boleh dikirimkan melalui WA grup Plengkung Kids Station. Oke? Ibu Tere tunggu, Bulin juga menunggu anak-anak kalau ada aktivitasnya. Ya, sekarang saatnya kita akan mempersembahkan sebagian dari berkat kita yang sudah anak-anak persiapkan. Kita akan
mengumpulkan persembahan ini diiringi dengan lagu Bawa Persembahanmu. Oke anak-anak, sekarang saatnya kita akan berdoa untuk persembahan kita hari ini, juga untuk aktivitas kita hari ini. Kita mau bersyukur pada Tuhan ya. Kita sudah melalui acara demi acara dalam sekolah minggu saat ini. Kita akan membawa persembahan ini dengan doa, kemudian dilanjutkan dengan doa syafaat, doa penutup, dan diakhiri dengan doa Bapa kami, yang saat ini akan dibawakan oleh Bapak Ismu Widodo. Oke, anak-anak siap untuk berdoa ya? Bapak Ismu Widodo, dipersilahkan. Tuhan Yesus, terima kasih atas persembahan dari kami. Semoga kiranya persembahan kami ini dapat berkenan di hadapan-Mu. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa pula buat pemuka-pemuka agama kami, berikanlah mereka kesehatan dan berikanlah mereka selalu kreativitas dalam mengembalakan umat-umat-Mu. Dan buat para pemimpin negeri kami, semoga mereka dapat menemukan solusi-solusi yang terbaik untuk menghadapi pandemi COVID-19 ini. Dan buat keluarga kami, lindungilah semua keluarga kami, sekiranya keluarga kami dapat terhindar dari bahaya-bahaya virus COVID-19 ini, dan semoga kami selalu berada sehat dalam lindungan-Mu dan tidak terpapar dengan COVID ini. Dan buat anak-anak kami yang lagi belajar online dan secara daring, berikanlah mereka semangat untuk belajar dan berikanlah mereka sukacita dalam menghadapi kejenuhan yang dimana mereka tidak dapat berkumpul dengan teman-teman sekolahnya. Dan buat para tenaga medis kami yang harus bertugas di garda depan, berikanlah mereka selalu kesabaran, kesehatan, dan berikanlah mereka kekuatan dan dapat melayani yang sakit dengan penuh belas kasih. Marilah kita berdoa sesuai dengan apa yang pernah Tuhan ajarkan kepada kita. Mari kita tutup mata untuk berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti juga kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah anak-anak, sekolah minggu, ibadah sekolah minggu kita saat ini saatnya kita akhiri. Anak-anak tetap semangat, tetap sukacita, dan jangan lupa menjaga kesehatan. Jangan lupa kalau keluar rumah tetap memakai masker ya. Dan senantiasa mencuci tangan di air mengalir. Jauhi kerumunan. Anak-anak tidak boleh bermain dulu. Anak-anak lebih baik di rumah dulu supaya pandemi ini segera berakhir. Baiklah anak-anak, sekolah minggu akan kita akhiri dengan
menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Baiklah anak-anak, terima kasih. Jumpa lagi minggu depan. Tuhan memberkati.